Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Richard Theodore. Theodore kan ya? Theodore. Theodore panggil itu. Theodore. Oh, Re-nya dibaca. Iya, baca, Cing. Theodore. Ya. Theodore. Tapi panggilnya apa? Rich. Anjay. Nama adalah doa memang ya. Jadi ya beneran kaya sekarang. Amin lah, tapi nggak kaya-kaya banget lah. Berkecukupan. Berkecukupan. Kalau dibandingin sama yang di atas sih memang nggak kaya-kaya banget. Iya. Tapi kalau dibandingin sama yang bawah, lo udah kaya banget, Ri. Enggak lah. Berkecukupan aja, Cing. Kalau dibandingin Encing masih kaya Encing lah. Ah, masa Bener. Gue liatin di ini lo bagi-bagi uang mulu. Nggak ada bagi-bagi uang. Memberkati untuk diberkati. Oh, terima kasih tuh istilahnya tuh. Kita habis terima terus kita kasih. Betul. Iya, iya, iya. Ya, lo sejak kapan sih jadi entrepreneur? Duluan entrepreneur apa ke digital? Entrepreneur dulu dong. Entrepreneur dulu. Iya. Itu ngapain tuh? Basicnya sebenarnya profesional, Cing. Oke. Dari dulu kerja di restoran manager di salah satu restoran lah di Jakarta. Terus pernah di Kawan Lama Group. Kawan Lama tuh yang bagian yang alat-alat itu ya? Betul, S1ware, Iya, Informa. iya, gitu. betul. Di pinggir jalan tol tuh. Kantor pusatnya. Headquarternya Iya. di sana. Tapi memang kan cabangnya banyak kan. Oke. Pernah kerja di sana. Terus pas kerja buka usaha. Usahanya emang F&B. Ada Summer Minibar, terus ada Sambal Bakar Indonesia. Iya, iya, iya. Terus kemarin yang terbaru ada rumah makan gratis. Maksudnya? Rumah makan gratis, Nggak bayar? nggak bayar. Orang, Kita. siapapun? Siapa aja? Nggak ada syaratnya orang tidak berpunya yang boleh, siapa aja Nggak boleh? ada. Jadi presiden boleh makan, orang yang kurang mampu boleh makan, karyawan kantoran boleh makan, siapapun boleh makan tanpa syarat, tanpa harus follow. Tanpa harus follow juga? Kan ada juga tuh kan, lo udah follow gue belum? Gitu. Ya nggak apa-apa juga dong. Ya Iya, nggak apa-apa juga kan syarat kan. iya, Karena kan itu domain yang punya tempat kan. Iya. Mau ngasih syarat apapun boleh. Tapi di rumah makan gratis yang saya buat tanpa syarat. bukanya? Tiap hari. Bukan, per jam makan atau Dari jam 11 sampai habis. dari jam 11 sampai habis? 500 pack per hari. 500 pack per hari? Ah. Berarti Jadi kalau 20.000 aja ya, apanya tuh? harganya satu pack. Kemahalan lah. Kak, kayak, masa sih? 15.000. 15.000. Modalnya aja. Iya, modal aja. 15.000 lo 7,5 juta setiap hari lo bagiin. Iya. Kali 30. Bentar gue kali 7,5 kali 30, 210 tambah 15, 225.000. Ya juta, Cing. Juta. Juta, sorry ya. 225 juta. Ya, Per bulan. per bulan. Yang lo kasih tanpa syarat. Tanpa syarat. Lo merasakan manfaatnya apa? Ya banyak lah. Bisnis makin besar. Jadi makin tenang. Kan berkat doa banyak orang. Didoain kan. Iya, benar. Iya, iya. Cing mau jadi donatur? Itu maksudnya lo mau ini membuka kesempatan juga teman-teman yang pengen kontribusi, kan banyak nih kayak orang Jumat Berkah ya. Ada satu penyelenggaranya terus dari beberapa orang kasih ini. Oh, sementara ini enggak. Oh, Karena kan banyak tuh yang pengen ngasih nyumbang misalkan 1 juta, 2 Iya. juta, 10 juta. Tapi untuk saat ini enggak. Kita sih berharap nanti lebih maunya adalah kolaborasi CSR. Jadi misalkan ada PT apa, CSR, kuantiti ditambah. Bukan dia mengcover biaya bulanannya. Oke, jadi dari 500 lo akan tambah. Iya, jadi gue nggak mau, Cing. Maksudnya 500, ya udah gue bayarin nih. Gue nggak usah nyumbang lagi, nggak mau. Iya. Karena 500 itu udah jatahnya gue. Iya. Kalau mau nyumbang adalah nambahin kuotanya. Oh. Jadi misalkan ada CSR, misalkan PT apa, misalkan ya, bank apa misalnya gitu Iya. ya. Dia mau ngasih misalkan 200 juta setiap bulan. Ya udah, nanti kuotanya dari 500 gue tambahin ke 1000. Atau misalkan kalau udah terlalu banyak, gue bakal buka cabang lagi gitu. Atau kalau gue punya berkat lebih, Cing, nanti gue buka cabang lagi di another kota gitu, di kota lain. Sekarang di mana lokasi? Tangerang, Di Tangerang. karena daerah kota kelahiran kan. Oh, tapi tinggal nggak di sana sekarang? Tinggal di Tangerang. Tinggal di Tangerang. Iya, iya. Tinggal, lahir, usaha. Mungkin juga masa tua bakal di Tangerang. Oh, iya. Sekolah juga di SMK, di SMK mana sih lo? SMK 3 Tangerang. Itu apa? Jurusan apa? Tata Boga. Ah, lo emang bisa masak berarti? Bisa. Tapi kalau dikit. Tata Boga tuh apa sih? Kuliner. Kuliner, iya. Iya, kuliner. Bisa masak dikit, tapi lebih jago banyakan tim di bawah lah. Maksudnya
Kalau masak kan harus tiap hari kan, Iya. ya kan. Terus lidahnya harus terlatih kan. Jadi memang harus rutin tiap hari masak. Jadi kalau misalkan kita udah berhenti nih setahun, 2 tahun atau jarang masak lah, Feel-nya nggak dapet. pasti feelingnya beda, terus taste-nya juga beda. Gitu. Kayak olahragawan dong jadinya. Betul, kayak olahragawan. Koki emang harus masak setiap hari. Kalau lu nggak masak setiap hari akan kehilangan feel ngulek bumbunya. Betul, kecepatannya, speed-nya lah. Speed-nya juga. Terus tekniknya. Biasanya platingnya bagus, terus platingnya jadi berantakan. Tapi kalau tes kan makan tiap hari kan, mungkin tesnya nggak hilang lah. Tapi kalau misalkan skill untuk masaknya atau misalkan platingnya dan sebagainya mungkin bakal lebih hilang lah. Gitu. Iya. Tapi lo pernah jadi koki? Pernah di Malaysia. Kan basicnya profesional, Cing. Iya. Bukan anak yang punya kawan lama. Oh. Jadi kan mesti kita merintis. Iya. Sekarang lo sedang mencari kawan-kawan baru berarti ya. Kawan lama tapi jangan ditinggalkan lo. Iya, dapat kawan baru lo, kawan lama jangan ditinggalkan. Ke Malaysia jadi koki, gimana tuh ceritanya? Jadi ambil short class gitulah. Jadi kita ambil pendidikan short di sana untuk kita training di sana gitu. Jadi chef di Hotel Regency Kuala Lumpur, Malaysia. Oh. Tapi kan maksudnya makanannya beda. Oh, standar hotel lah ya. Kan kalau di kuliner itu kan nggak baku, Cing. Jadi makanan lu boleh racik-racik kan. Kayak Padang misalkan. Iya. Padang ada identik dari Malaysia, ada dari Indonesia. Indonesia pun banyak. Padang Medan, dari Padang yang asli sama Jakarta sama Jawa tuh beda-beda, Cing. Padang Merdeka aja ada. Beda. Iya, boleh. Padang doang yang boleh merdeka di Indonesia. Iya, Papua nggak boleh, Papua. Nggak boleh. Bikin restoran Papua Merdeka ditangkap loh. Agak jauh ya. Iya, Padang. Nah, itu berapa? Short course itu berapa lama? Ya, setahun lah di sana. Nah, waktu itu bayangan lu pengen jadi apa itu? Tadinya pengen jadi chef. Oke. Tapi kita sama-sama tahu ya. Iya. Dulu ya. Tanpa mengunderestimate pekerjaan seseorang. Iya. Gaji chef di Indonesia kan kurang dihargain. Iya. Nggak kayak di luar. Iya. Eksekutif chef pun di Indonesia lebih banyak di hotel-hotel bintang 5 ya. Iya. Itu orang luar semua. Mayoriti lah. Iya. Mayoritas. Boleh dicek lah. Iya. Karena di Indonesia kurang dihargain. Nah, karena pengen dihargain ya udahlah usaha aja gitu. Oh, itu tahun berapa tuh? 2000 berapa ya gue? 2015-an. 2015-an. 2015 ke bawah. Iya. Gitu. Balik bikin usaha sendiri. Balik bikin kerja dulu kumpulin duit, bikin usaha. Apa pertama kali usahanya? Banyak, Cing, dulu es krim, bubur, terus banyak lah, Cing, banyak. Es krim, bubur, pernah main baju tapi nggak survive juga. Terus yang terakhir yang mulai berhasil karena partner juga ya sama Iben ya, berkat Iben juga lah. Iben kan king of-nya TikTok kan. Iya. Jadi kita udah bisa membukukan 21 cabang di tahun ini, 1.400 karyawan something. Banyak bener. Lumayan banyak, Cing, karyawannya. Iya. Itu lo kalau hitung karyawan, belum lo hitung keluarganya. Berapa orang yang di belakang karyawan baru itu? Satu PT. Iya. Anjay, banyak banget ya. Lumayan. Artinya pertama lo bikin gak langsung berhasil dong. Orang kan ngelihat lo sekarang ya. Kadang-kadang orang memang cuma pengen ngeliat pada saat satu sosok berhasil tapi nggak mau ngikutin prosesnya untuk jadi berhasil. Waktu lo gagal, apa yang bikin lo bangkit lagi? Sebenarnya simple sih, Cing. Gue selalu bilang ya kan, banyak orang bilang bahwa leader itu terlalu berambisi. Misalkan, lu pernah nggak sih, Cing, dikatain orang, oh lu terlalu berambisi, lu pengen terkenal, terlalu ambisi, pengen sukses dan sebagainya. Gue selalu flashback ke belakang ya. Ini tuh bukan ambisi menurut gue pribadi, Cing. Ini tuh responsibility. Kenapa? Karena misalkan lu punya karyawan nih, Cing, 1.000 aja misalkan, ya kan? Setengahnya adalah kepala keluarga, betul ya? Iya. Artinya 500 orang kakak nih kepala keluarga, setengahnya lah yang punya, notabene punya istri, punya anak. Iya. Kalau dia kerja di perusahaan lu 1 sampai 3 tahun, doing nothing, dia nggak ngapa-ngapain, bakal jadi gitu-gitu aja, jadi waiters mulu, jadi kru mulu, dan sebagainya. Ya lu kayak zolim gitu loh sama anak buah lu gitu. Makanya gue selalu tegasin ke leader-leader atau top manajemen, atau gue pribadi lah, kita tuh harus growth dengan cepat. Nggak boleh cuma growth doang. Kenapa? Karena banyak orang di bawah kita nih, yang punya kepercayaan lah. Bahwa, wah, gue mempertaruhkan hidup gue nih selama 3 tahun, ya kan? Yang notabene gue cuma hidup di dunia itu 70-80 tahun, ya kan? Mungkin itu hampir 5%-nya buat kerja di perusahaan lo gitu loh. Nah, lo dikasih kepercayaan, ini responsibility-nya gue sebagai pimpinan untuk bisa ngembangin perusahaannya gue gitu. Jadi kalau misalnya ada anak buah lo yang mau keluar terus bikin bisnis yang sama lo oke-oke aja tuh? Bahkan banyak, Cing. Teman-teman juga banyak. Bahkan kalau gue jadi pembicara, misalnya kemarin di pembicara di salah satu event lah, ya.
Itu gue kasih logo-logo orang-orang yang notabene temen gue yang buka usaha sejenis. Kenapa, Cing? Karena kita sebagai entrepreneur ya, nggak boleh terlalu kecil pemikirannya. Contoh, gue ambil contoh. Brand coffee saat sebesar sekarang, memangnya cuma 1-2 brand yang mengeduket marketnya. Yeah. Memang cuma Tuku, memang cuma Fore, mungkin atau Kopi Kenangan dan sebagainya. Enggak. Itu ribuan brand yang sudah mengeduket marketnya sampai jadi culture. Brand saat ini yang udah ngasih educate nih, wah kopi itu bagus, kopi itu bisa jadi stamina dan sebagainya, apapun itulah kampanyenya. Ya kan sama kayak makanan tradisional dan sambal bakar, semakin banyak orang yang buat, semakin bagus dan semakin banyak orang yang tereducate gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang buka sambal bakar atau bisnis sejenis atau makanan tradisional, gua sama Iben selalu komit bahwa oh nggak apa-apa kita support, justru gitu. Ini memajukan makanan tradisional gitu, Cing. Malah jadi ngeluasin pangsa pasar juga ya, karena mungkin banyak orang yang teredukasi dan tadinya nggak doyan jadi doyan, itu jadi potensi market juga gitu. Betul. Dan kita percaya satu hal lah, kan rezeki kan kita yang Tuhan yang atur gitu. Ya. Rezeki nggak ketukar tapi ditikung sih sering sama temen ya. Kok jadi curhat? Iya. Ketemu Iben gimana? Ketemu Iben sebenarnya kebetulan aja sih. Jadi dulu gue tuh suka ini, Cing, apa? Bukan donatur apa namanya? Ada orang misalkan mau ngebit, gue suka ikutan. Ngebit, lelang-lelang. Oke. Gitu. Gue pernah ngebit campaign Iben. Oke. Nah dari situ kenal, ya kan. Pernah pengen buka usaha satu, terus gue bilang, Ben, kayaknya ini nggak terlalu survive deh di Indonesia, karena marketnya belum mature di Indonesia waktu itu. Pengen buat protein bar, akhirnya cancel. Akhirnya gue datang lagi dengan konsep yang cukup bagus lah, itu sambal bakar Indonesia. Kayak misalnya gini, Cing, kayak kita ketemu nih berdua. Terus gue ngeliat nih positioningnya Cing bagus, ya kan? Wah cocok nih untuk misalkan jual apa, misalkan pakaian dewasa misalkan. Kayak kalau gue sih ini deh, sari buah mengkudu dah. Buat seumur-umuran gue gitu, herbal-herbalan. Atau ini minuman herbal kan? Iya, lu Hanbo nih. Iya. Karakteristiknya cocok dengan Cing. Iya. Gue yang approach. Cing, kayaknya cocok nih Cing produk ini. Nah, Cing nggak perlu ngurusin operasionalnya, nggak perlu ngurusin apa, tinggal ngurusin campaign talk-nya aja. Karena gue juga di campaign gue ngasih tim ke Iben, nih Ben, timnya. Jadi mereka lu tinggal, karena Iben sibuk kan. Gue nggak mau, Cing, partnership jadi beban buat si partnernya. Artinya notabene dia partner tapi jadi kayak budak gitu loh. Lu harus ngepost 20, lu harus ngepost 10. Kalau di gue partnership atau kolaborasi, gue nggak targetin, Cing. Jadi lu boleh ngepost boleh, nggak ngepost juga boleh. Karena kan ini bisnis lo. Kalau lu semakin ngepost ya semakin gede gitu bisnis lo. Dan terbukti kan, Iben tuh all out banget, bener-bener powerful lah dia gitu. Lo punya kejelian itu dari mana ya? Ngobrol aja, Cing, kan sekali dua kali. Kayak Cing lah, pasti kan ketemu orang banyak kan di entertain kan. Cing tau lah orang yang misalnya bisa percaya, yang punya knowledge, yang karakternya, wah ini sealiran sama gue bandelnya nih, misalnya gitu kan. Bandelnya lagi, iya. Emang itu sih, iya. Atau misalkan lucunya atau apanya. Nah itu sih, sama lah kayak gue misalnya ngeliat sosok orang, gue lihat nih, bagus kan nih orangnya dan sebagainya. Kayaknya potensi kalau bisa, kalau memang dia megang uang 100 miliar nih misalkan, kayaknya nggak mungkin goyah gitu. Iya. Kan ada orang, Cing, yang megang uang 1 juta aja udah goyah, Cing. Betul. Gitu. Cuma 1 juta jadi goyah emang. Iya. Nggak, maksud gue lo kan masih muda banget, Rich. Punya kejelian itu kan memang kadang-kadang usia kata orang cuman masalah angka ya. Tapi ada hal-hal yang memang bisa didapat itu dengan panjangnya pengalaman hidup gitu. Kalau gue lihat dari omongan sepintas aja nih dengan rentang waktu yang singkat, kayaknya lu udah punya kejelian yang dilakukan orang-orang lain lakukan perlu banyak waktu gitu. Maksudnya ngelatihnya itu gimana? Enggak. Ya belajar aja lah, Cing, dengerin banyak orang. Kayak Cing misalkan tadi ngasih masukan di awal atau apa, ya gue dengerin. Karena semakin arogannya kita ya, semakin sombongnya kita, ya itu titik kejatuhannya kita sih. Kayak misalkan, kayak berapa kali gue isi seminar atau misalkan ngobrol sama orang yang lebih tua ya misalkan, atau yang lebih muda, kadang-kadang gue juga belajar, Cing, kadang-kadang. Jadi banyak inputan yang gue dapat, outputnya juga gue saring juga bisa keluar. Ini omongan orang tua nih, Rich, kalau yang keluar ini gitu. Kayak ketemu sama yang muda, kita masih belajar nih, umur-umuran lo tuh sebenarnya kalau gue lihat ya, sama yang lebih muda nyepelein, sama yang lebih tua songong. Nggak, kan tergantung lah. Iya, kalau gue sering lihatnya ya, lihatnya. Cuman lo tuh berbeda, maksudnya dapetin kematangan itu gimana ya? Ya, mungkin lo nggak menyadari ya dapat kematangan itu dengan cepat. Cuman apa sih yang lo lakuin, mungkin teman-teman lo mungkin ngelihat lah ini anak mendapatkan kematangan sebelum usianya gitu. Karena ini aja kali, Cing, ya, tanggung jawab kan gede kan. Bayar gaji karyawan 1.400 orang kan
gede, Cing. Jadi kita harus kerja keras gitu. Jadi responsibility-nya, tanggung jawabnya yang dipegang bebannya, sama circle sih, Cing, menurut gue pribadi. Oh, circle. Teman-teman gue juga punya circle yang notabene visioner juga. Oke. Gitu. Kalau gue ngobrol juga kadang-kadang banyak kan ngobrol bisnis, ya kan. Apalah itulah, jarang yang aneh-aneh gitu. Jadi ketemu ngobrolin bisnis aja nih? Iya gitu aja. Bisnis. Nggak asik juga hidupnya ternyata. Tapi nggak apa-apa lah, Cing, kan. Iya. Yang penting bisa berdampak. Iya, benar-benar. Ya enggak, itu pilihan. Maksudnya gini, gue tadi sebelum ini ternak lele kapan sih dia omonginnya sebelum on cam ya? Sebelum on cam ya? Dia tahu juga ternak lele. Maksudnya seumuran lo, tuh nggak ada yang mikirin ternak lele. Itu kayak temen ada yang main ternak lele. Bangkrut juga, Cing. Emang susah ternak lele, sialan. Dari awal sih pasti wah ini nggak cepet nih bininya. Tapi susah ternak lele. Untung sama modal 1:1, Cing, kadang-kadang. Iya. Benar, dia untungnya gede, terus katanya juga pemasarannya gampang, lo mau jual di umur berapapun udah ada penampungnya. Katanya. Ternyata iya sih itu. Ada yang beli tapi harganya semaunya. Terus resiko mati di kolamnya. Di kolamnya itu juga gede. Iya. Terus masuk ke digital ini apa? Sebenarnya gini, Cing, gue ngeliat event bahwa kayaknya dulu kan nggak punya kemampuan untuk endorse kan. Iya. Sekarang bayar influencer mahal, Cing. Satu video bisa 30 juta. 70 juta, 80 juta, 150 juta, mahal lah, Cing. Ya gue deh. Hah? Gue nggak sampai segitu. Iya. Itu angka yang terakhir setahun sini. Iya. Tapi terus rate di TikTok segitu loh, Cing. Iya, memang mahal-mahal ya. Mahal-mahal lah, ya kan. Padahal view-nya cuma 200.000, kadang-kadang 100.000, kadang-kadang under 100.000, ya kan. Iya. Tapi udah bayar kan nggak mungkin bisa ditarik lagi kan uangnya kan. Iya. Gue berpikir bahwa kenapa nggak buat kolam sendiri dengan ada ikannya sendiri gitu loh. Jadi kita mau ngasih makan apapun ya terserah kita gitu loh. Nah, at the end gue muncul bahwa, dan Iben mau ngajarin juga sih bahwa ya udahlah gue pengen buat konten nih. Tujuannya simple sih, Cing, awalnya. Karena nggak mampu bayar endorse aja, dan gue berpikir bahwa endorse itu nggak terlalu efektif. Karena ngapain lu bayar 100 juta? Kadang-kadang capex modalnya nggak nyampe 100 juta, Cing. Yeah. Yang tadi kayak lu beli slot kan, satu nasi padang atau dua slot padang kan, itu senilai 100 juta kan. Lu pakai buat endorse atau lu pakai buat invest kan, yang satu dapat percentage saham, yang satu doing nothing gitu loh. Nah, akhirnya gue berpikir bahwa kenapa nggak jadi influencernya? Kan gue punya resortnya nih, gue punya kemampuannya, gue punya timnya, gue punya relasi kingnya, gue punya dananya, ya udah gitu. Tapi kan untuk jadi itu lo butuh waktu panjang gitu. Enggak, Cing. Gue waktu itu untuk nyampe 2 juta follower ya, cuma 2-3 bulan. Ngapain tuh awal-awal? Ngikutin apa yang diminta aja. Jadi waktu itu gue diskusi sama tim ya, nyari positioning yang jelas. Positioning yang jelas maksudnya adalah kita pengen apa nih, dan selalu ada benchmarknya. Benchmark siapa yang kita mau ambil dari luar, yang belum ada di Indonesia. Sama lah, orang Indonesia kan selalu benchmarknya gitu. Di US atau di Eropa terkenal apa, bawa ke Indonesia. Kayak boxing udah 2-3 tahun yang lalu terkenal di Indonesia. Fight gitu. Ya, Celebrity Fight tuh kayaknya di MTV udah ada banyak banget. Banyak banget. Gitu. Iya. Jadi gue pakai skema itu untuk di konten gue, dan proven waktu itu gue cuman 2 juta followers cuman hitungan bulan deh, 2-3 bulan deh. Apa tuh konten apa? Waktu itu gue kontennya kindness, karena gue berpikir bahwa waktu itu kan kindness gak ada yang terlalu kuat. Iya. Nah tapi at the end, akhir-akhir ini konten kindness gue udah mulai kurangin. Gue maksudnya adalah konten entrepreneur. Kindness-nya gue jadiin sebagai store-nya aja. Jadi di store itu gue nggak mau terlalu konten banget, tapi gue udah sediain wadah nih. Ini kindness gue nggak berhenti, tapi gue sediain wadah. Itu aja. Nah, tapi konten yang gue pengen share, karena gue udah punya follower kan. Lumayan lah follower gue di TikTok kan 7,6 juta something lah. Di Instagram hampir 1 juta. Walaupun beli setengah, ya kan. Anjir, beli lah. Enggak lah, bercanda sih. Enggak bercanda, Cing. Gue 3/4 ya, beli lo setengah ya. Iya. Enggak. Nah, gue berpikir bahwa ya udahlah, ini saatnya gue mengeducate market dengan mengedukasi gitu. Iya. Waktu lo cari-cari referensi untuk positioning lo di digital ya, konten yang kebaikan itu referensi lo siapa ya? Di Instagram atau di mana? Nah, waktu itu sebenarnya referensi gue kontennya Iben, sama ada tuh satu, aduh jadi lupa tuh, yang ngomongin halus. Do you have $1? Oh ya, yang itu. Apa sih itu? Mario Teguh. Bukan. Mario Teguh super dong. Iya. Super ini kan.
Ada tuh gue masih follow juga tuh Instagramnya, kasih $1 ke ini, terus dia kasih nggak cuma ngasih uang, kadang-kadang dia ayo gue ajak ke Disneyland. Benar ya. Gitu-gitu ya. Itu. Atau lu belum pernah naik pesawat, ayo gue ajak naik pesawat. Tapi gue modifikasi, Cing. Dengan? Kalau dia kan literally ngasih, gue modifikasi dengan konten event. Konten event kan sebenarnya challenge kan. Orang harus ngelakuin sesuatu untuk dapetin hadiahnya. Sama di gue. Waktu itu konten pertama kali gue ya. Gue ngasih misalnya minta makanannya dia. Kalau misalkan makanannya dikasih, gue ganti misalkan uang 1 juta sampai 10 juta lah gitu. Tapi nggak, orang yang di-challenge nggak tahu bahwa sedang di-challenge gitu kan? Gue dong, kan hidden cam dari jauh. Iya. Gitu. Tapi itu dulu ya. Kalau sekarang, karena gue udah punya rumah makan gratis, kayaknya konten itu gue mulai kurangin. Gue lebih mau kontennya adalah edukasi. Karena gue berpikir bahwa inilah saatnya gue ngasih pancingnya gitu. Jadi orang bisa bertumbuh, orang bisa jadi pengusaha, orang bisa jadi lebih baik hidupnya dari konten gue. Gitu. Iya. Kalau sekarang perusahaan ada berapa secara PT yang running? Yang cukup gede aja lah ya. Iya. Kita ada kontraktor sama F&B, 2 itu. Kontraktor apa? Bangun apa aja, Cing. Jadi di luar residen ya, di luar perumahan. Gudang, ruko, misalkan studio, kita bisa bangun semua. Wah gila, udah kayak John LBF nih orangnya ya? Beda dong. Oh beda ya? John LBF kan jual CV dia. Iya. Ada teks juga, John Tex, John Coffee. Iya. Beda lah, itu lebih kaya lah, Cing. Jauh lah. Kita mah segininya John LBF jauh. Tapi hampir sama ininya, semangatnya. Lu 3 tahun kerja di gua harus keluar. Buka usaha sendiri. Beda lah, kerenan John LBF lah. Kerenan John LBF. Dia 3 bulan ya? Bukan 3 tahun ya? 3 bulan dia. Ya tapi semangat semangat berbaginya tuh sama lah. Sama. Ya. Baik juga kan. Baik. John LBF baik. Iya. Semangat berbaginya tuh bagus gitu. Nah kadang-kadang ada orang yang nyinyir nggak pada saat lo melakukan konten-konten yang konten-konten kebaikan kindness gitu? Banyak. Kayak bikin rumah makan gratis aja banyak yang nyinyir. Oh, bikin rumah makan gratis ada yang nyinyir? Bingung kan? Tanpa syarat lagi udah. Nyinyirnya gini, kenapa nggak dibuat rumah makan gratis khusus orang miskin ini? Jadi makan orang miskin semua. Iya kan susah ya, maksudnya orang miskin sana juga perlu ongkos. Bukan dong. Kita ngetes kemiskinan orang dari mana? Masa kita mesti pakai scan kemiskinan gitu kan? Iya, nggak bisa juga ya. Kalau misalkan ada orang yang notabene makan, cuman kekurangan dari bulan itu aja, tetangganya ngelihat, wih orang miskin tuh gitu kan. Yeah. Jati dirinya kan jadi terhina gitu loh. Jadi bukan niatnya baik, jadi niatnya jadi jelek gitu loh. Yang kedua, tuh rumah makan gratis tengah kota ya kan, bikin pedagang sekelilingnya bangkrut. Nah iya, kalau gue sih sempat kepikiran kalau yang kayak gitu ya. Nah itu lo gimana tuh ininya? Sebenarnya simpel sih, kita berapa kali kan borong juga pedagangnya. Bahkan di depan-depan kita borong semua, kita bagi-bagiin gitu. Karena jangan kan begitu, Cing. Kan itu kan rumah makan gratis, Cing. Itu 200 meter, 300 meter ya. Itu kan ada outlet gue, Cing. Ada ada sambal bakar Indonesia. Omsetnya makin gede kan makin naik, nggak makin turun. Karena marketnya berbeda. Market yang datang ke rumah makan gratis sama market yang berbayar juga beda gitu. Dan kita juga udah bantu support sekelilingnya. Bahkan kita udah minta izin ke sekelilingnya gitu. Tapi kelilingnya kan nggak jauh dong, nggak nyampe 10 km ke samping, ke kanan kan nggak nyampe juga. Capek juga kesananya ya. Tapi kita tetangga-tetangga lah. Kita izin parkirnya, kita izin keramaiannya dan sebagainya. Karena memang ramai banget yang datang. Dan ini nggak disupport sama siapapun ya. Beda nih, misalkan kalau ini disupport misalkan sama partai politik tertentu misalkan, atau sama pemerintah tertentu, yang ini notabene adalah uang rakyat. Jadi rakyat boleh bersuara. Karena ini dari pajaknya mereka kan. Toh ini kan dari kantong saya pribadi, Cing. Gitu. Gitu. Tapi kalau saya pribadi nggak pernah selalu nanggepin lah. Gitu. Ya kan nggak semua orang pinter lah ya. Anggap aja itu golongan yang kurang pinter. Gitu aja. Jadi kita mesti educate mereka untuk bisa jadi lebih pinter. Iya. Tapi sebenarnya efeknya sendiri sama yang lingkungan ini sejauh ini, si rumah makan gratis ini, mungkin ada tukang minuman atau ini malah jadi rame. Malah jadi rame, Cing. Malah jadi rame. Malah kemarin dapat kiriman tuh, anak kecil ngedoain. Ya Allah, gitu. Oh. Terus kalau datang ke sana tuh, Cing, udah kayak ini, Cing, kayak Jokowi, kayak Pak Jokowi, dicium-cium tangan sampai risih kan. Karena saking orang berterima kasihnya karena makanan gratis. Karena tadinya gini, jangan nganggap remeh makanan gratis ya. Tadinya tuh uang mereka untuk makan bisa dialokasikan untuk kasih anaknya. Untuk ongkos bensin dia, untuk apapun itulah.
gitu. Iya. Dia bisa berhemat 20.000 sehari itu udah besar banget. Gede banget, 20.000 per hari kan. Per hari, ya. Kalau dia sendiri, kalau dia bawa anaknya kan suka ada bawa anaknya, istrinya. Tapi orang yang datang itu aja nggak? Ada yang itu aja, ada yang ganti-ganti terus, ada yang pengen datang, pengen nyobain beneran gratis gak sih gitu. Tapi kalau misalkan ada orang yang datang lebih dari 10 kali, boleh nggak? Boleh. Dia mau makan tiap hari pun boleh. Emang itu disediain untuk siapapun kok. Oh. Jadi kalau misalkan dia orang yang berkecupan nih, makan di situ tiap hari, boleh nggak? Boleh. Itu siapa aja boleh makan. Sampai malu aja ya? Malu sih tergantung persepsi orang. Iya. Kan kita nggak tahu kondisi seseorang. Misalkan gini, kita nih, ya kan, kayak editor saya nih misalkan, ya kan, atau tim saya lah misalkan. Dia dapat gaji misalkan, tapi kadang-kadang one moment dia kehilangan duitnya. Nggak bisa makan nih, momen itu aja, dia datang. Kan belum tentu dia juga kategori yang notabene nggak mampu gitu loh. Iya, nggak mampu saat itu dah. Iya, jadi boleh-boleh aja gitu makan. Tanpa syarat kan. Gitu. Kalau editor lu makan di situ juga nggak? Kadang makan juga. Soalnya kategori nggak mampu. Lumayan 20.000 ya. Mana mesen dulu lagi, sisain ya gitu ya. Enggak, Jing. Kalau mereka makannya ke sambal bakar. Mereka buka komplimen. Gitu. Iya. Udah berapa lama nih rumah makan gratis? Jalan 2 bulan lebih ya. 2 bulan lebih lah, Cing. Itu ngali-ngaliin aja tuh kalau gitu tuh udah 2 bulan lebih kali 225 juta. Tapi ini kok, Cing, apa? 150 juta. Kalau dihitung-hitung ya kan orang nanya, duitnya dari mana? Money laundering nih, cuci uang dan sebagainya. Orang income-nya 1 miliar per bulan bersihnya juga belum tentu mau ngasih 20% atau 30% dari income-nya. Iya. Banyak kan yang gitu kan. Saya pikir simpel aja sih kalau saya pribadi. Saya kan nggak pernah, maksudnya beli barang-barang yang mewah-mewah banget, Cing ya. Kayak misalkan baju yang mestinya sampai ratusan juta, atau misalkan sepatu yang sampai ratusan juta. Saya simpel aja, saya nggak beli baju itu, saya nggak beli celana itu, ya saya alokasikan duitnya buat rumah makan gratis, sesimpel itu aja. Kalau buat keluarga? Ada juga dong. Masa kita ngasih ke orang keluarga kekurangan yang nggak mungkin. Keluarga dulu sih ya? Iya, pasti dong. Kalau itu kan nggak perlu ditanya lah, semua orang pasti prioritasin keluarganya. Ada juga sih yang enggak emang, ada juga yang nggak peduli sama keluarganya. Ya. Beda ya. Beda. Iya. Tapi boleh dilihat lah, Cing, makmur lah, Cing lah. Iya. Ya. Pasti lu berapa lama udah sama yang paling lama tuh gitu tuh. Aku setahun. Iya. Waktu pertama kali masuk berat badan lu berapa? berapa ya? 50. Sekarang naik. Sekarang 60. Anjir, tahun 10 kilo naiknya ya. Itu kan menandakan sejahtera ya. Iya. Bahkan karyawan yang dulu pertama kali masuk kan dulu rekrutmen karyawan, saya nggak pernah ganti-ganti karyawan, Cing. Jadi si Naufal sama si Raffi dulu. Raffi sempat keluar tapi waktu belum married sama Gigi. Oh. Beda. Kalau itu nggak mampu bayar ya, Cing. Gitu. Iya. Memang lo sama orang tuh kalau mati lebih cenderung awet lah gitu ya. Gue selalu bilang, ya kan, kalau bisa, gue selalu bilang lah sama semua karyawan di PT gue juga, kalau bisa ini adalah kapal terakhir kalian untuk berlayar. Gitu. Jadi ngapain jadi kutu loncat, pindah-pindah karyawan, pindah-pindah tempat kerja dan sebagainya, ngapain capek kan? Jadi ini jadiin tempat belayar terakhirnya kalian lah. Iya. Karena kita juga nggak mandang umur, ya kan? Walaupun dilihat tua-tua ya. Lu umur berapa sih sekarang? Ya 29, baru 29. Anjing masih muda. 29. Gue juga jadi ngerasa tua banget, anjing. Beda 25 tahun. Enggak lah. Tapi kan kayak Cing. Amin ya Allah. Amin. Saya doain, Cing. Amin. Doa orang baik itu biasa langsung diijabah. Amin ya Allah. Allah. Offer aja sekali jadi host gitu ya 500 juta kan ya? Iya, itu lengkap dengan catering, lighting, sewa studio, terus juga rigging, LED, terus ada IO-nya, showman ininya, event manajemennya. Ya ke gue sekitar 250.000 lah terakhirnya. Iya. Nah, dari 2015 awal nih udah mulai nanjak. Ada gagal-gagalnya nggak hidup lo? Saya mungkin moment of truth-nya saya itu 2021 pas COVID. Oke. Pas COVID, Cing, baru. Jadi baru 2-3 tahun yang lalu. Cepet banget ya? Iya, makanya saya buka rumah makan gratis. Kenapa? Salah satu faktornya, saya ngerasain banget lah, orang nggak punya duit, orang susah gitu loh. Jadi emang background keluarga lu kayak gimana? biasa aja.
Tapi lu bisa sekolah ke luar negeri, ke Malaysia? Tanya dong, kan dapat beasiswa. Dari orang tua? Gue juga dapat beasiswa dari orang pemerintah, tua. Dari pemerintah, oke. Dari pemerintah. Kirain dari orang tua. Jadi ada program sekolah waktu itu, kita dapat training gratis sana. Gitu. Jadi memang dari background keluarga yang biasa aja. Mama nggak pernah kerja dari... Tidur aja di rumah? Nggak pernah? Ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Nggak pernah nyuci, nggak pernah ini. Kerja komersil gitu. Iya. Ya kan? Papa pegawai swasta biasa. Tapi nggak pernah kekurangan ya. Iya. Nggak pernah kekurangan, tapi nggak pernah berlebihan juga. Berlebihan pernah sekali lah. Biasa-biasa aja lah. Emang sekeluarga berapa bersaudara? Berlima. Lo anak ke? 4. Oh, berarti punya adik 1. Adik 1, tanggungan 1. Kakak nggak lo tanggung? Oh, udah nikah semua kan? Berat kalau ditanggung. Oh, istri sama suaminya kan? Iya. Iya. Lo kan nih yang berhasil gini memang kalau dilihat di TikTok, kalau lihat di digital tuh banyak tuh orang yang berhasil. Cuman kalau kita taruh itu orang di masyarakat itu 1:1 juta mungkin. Apa tuh? Rasionya orang kayak lo gitu. Kalau kita lihat di digital mah banyak ya. Wah ini umur segini udah kaya gitu. Kayaknya banyak orang, tapi begitu kita taruh itu orang-orang itu di masyarakat, rasionya bisa 1:1 juta, sangat gede gitu. Tapi pasti banyak orang yang pengen kayak lo. Ada tipsnya nggak kalau dari lo supaya bisa jalannya kayak lo nih, Rich? Misalkan apa ya tipsnya? Gak usah terlalu banyak mikir sih, Cing. Kayak misalkan rumah makan gratis dulu gue buat kan. Uang gue sebenarnya juga nggak terlalu banyak banget gitu. Tapi akhirnya gue paksain untuk bisa buka rumah makan gratis dan kebuka juga gitu loh. Gitu. Waktu gue juga pertama kali buat konten, gue nggak terlalu banyak mikir. Gue langsung hire 2 tim. Noval sama si Raffi waktu itu gajinya juga cukup proper, ya kan. Gue kasih range di atas rata-rata, ya kan, supaya mereka all out dan bertumbuh, ya kan. Dan terbukti cuma 2-3 bulan udah nyampe 2 juta follower waktu itu ya. Jadi menurut gue pribadi ya nggak usah terlalu over plan lah. Jadi overthinking sampai dia mikir A, B, C, D dan sebagainya. At the end juga nggak jalan tuh proyeknya gitu. Nggak usah terlalu banyak mikir ya? Iya. Kayak bantu orang. Kayak perencanaan sejauh apa? Kalau memang ini perencanaan tuh sejauh apa yang perlu kita rencanakan? Hal-hal yang memang patut kita rencanakan, bukan jalan begitu aja. Kalau misalkan ya at the end yang balik lagi ya. Kalau dari gua kan karena cost-nya kan gede kan, budgeting aja sih, Cing. Jadi gua udah budget nih. Dana mana yang boleh pakai pribadi, dana mana yang nggak boleh pakai pribadi, gitu. Dan gue selalu mikirin potensi kedepannya juga nih, bakal misalkan gini, sekarang gue jadi content creator atau influencer, rate gue kan udah cukup lumayan lah ya. Mungkin sekarang kalau dari segi konten ya, gue udah hampir balik modal gitu loh, untuk dari revenue yang gue dapet gitu loh. Nah, gue selalu berpikir sih, apa yang kita lagi kerjain proyek hari ini bakal segede apa, gitu sih. Oh. Dia perencanaannya dilihat dulu plannya bakal segede apa, kayak sambal bakar lah. Sambal bakar tuh orang mungkin nganggap enteng kali, Cing ya. Oh, rumah makan biasa ya kan, makan tradisional ya. Itu, Cing, pas kemarin 10 cabang ya. Itu valuasinya ditawar 200 miliar, Cing. Rumah makan tradisional. Sambal bakar itu 200 miliar. Nah, 10 cabang ya. Sekarang 21 cabang. Kemarin ada yang nawar 500 miliar, Cing. Mau dibeli? Iya. Nggak kebayang kan? Gue sih jual tuh. Anjir. 500. Kalau yang 200 miliar kita udah jual sebagian. Itu apa? Ngejual itu artinya dia saham atau apa? Saham masuknya. Masuk ke saham. Ya uangnya juga buat ngembangin lagi. Oh, nggak dong, cash out dong. Anjay. Sebagian kan, tapi nggak Iya. banyak. Gitu. Jadi kita selalu berpikir bahwa orang mungkin mandang remeh karena blind spotnya di mereka kan tebel kan. Mereka nggak tahu nih potensi berapa gede gitu loh. Kalau kita melihat bahwa apa yang kita lakukan sekarang ya gede banget gitu loh. Iya. Sambal bakar kan belum terlalu lama, Cing. Itu kan baru 1 tahun lebih lah. Iya, udah 500 miliar ditawar orang. Cabang yang paling gede omsetnya di mana? Banyak sih, Cing, hampir rata lah. Bali, Cibubur, Kaliabang, Dramaga. Satu cabang tuh omsetnya berapa per? Lumayan lah. Iya, lo 200 miliar udah lo sebut, yang ini masa 2 miliar something lah. Omset apa? Omset. Banyak ya? Karena Cing pernah makan sambal bakar nggak?
Gue belum pernah nih. Makan makanya. Yang deket di sini mana? Ini mana ya dekatnya? Pasar Minggu. Di Pondok Ranji atau veteran lah, cobain. Oh veteran ya, veteran deket tuh. Pondok Ranji di mana Pondok Ranji? Bintaro. Oh, dekatan veteran berarti. Dari di sini? Dekatan veteran dong lo. Gimana sih kalau veteran ini apa Tangerang? Oh veteran Tangerang, kira di sini nih Iya veteran Tangerang ya. Pondok Ranji di Bintaro ya. Gue juga lagi bikin satu brand makanan cing di Bintaro. Gede juga. Namanya? Belum boleh. Oh belum ini, belum launching. Belum launching. Februari buka, nanti gue undang cing. Nah. 2000 meter tuh. Lu bikin lapangan futsal apa gimana sih? 2000 meter restorannya? Karena sambal bakar tuh paling kecil 1000 meter, cing. Paling gede tuh 5000 meter. Hah? Gede banget. Iya, 21 outlet, cing. Lu bikin gor? Soalnya makan banyak, cing. Yang makan banyak. Iya, itu ada nggak yang ininya lo punya tuh sendiri? Mayoritas punya kita semua, cing. Tanahnya? Oh, bangunannya semua. Tanahnya mahal, cing. Kayak kemarin kita, yang di Pesanggeran kita baru beli tuh, 13 miliar. Tanahnya, 1.300 meter. Ya kan kalau gue nih, kemarin tuh gue baru beli power bank gitu ya. Banknya juga nyari yang syariah lagi gue. Power bank. Dia mah kemarin baru beli itu 13 miliar. Enak banget ya. Tadi nanyain tanah. Iya, maksudnya enak gitu jawabnya. Di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Itu untuk apa? Sambal bakar. Sambal bakarnya udah berdiri juga? Tapi kita beli untung, cing. Hah? Beli untung. Maksudnya? Jadi pasaran itu 15 miliar something. Iya miliar juga. Iya. Yang ngejual juga untung juga. Untung juga pasti. Iya. Jadi yang memang tanah udah lo milikin sendiri. Perusahaan ini milikin. Banyak, cing. Tanah di Jakarta Selatan yang kantor kita tanah sendiri. Di mana kantornya? Jakarta Selatan, Jalan Veteran. Veteran juga tuh. Iya. Beda. Iya. Veteran situ. Keluar terus belok kanan kan? Kalau dari sini. Dekat itu tuh jalan komplek apa ya? Dekat Tanah Kusir gitu kan? Iya. Tanah Kusir bener. Itu berapa meter? Itu nggak gede, 500-an lah paling. Kali segitu per meter berapa? Kayak udah 25 kayak ini. Lumayan lah, cing. 12,5 miliar udah. Emang ngitungin uang orang enak ya? Kita nggak mau ngitungin pengeluarannya. Itu ngitung orang, cing. Iya, kalau pusing juga nggak usah dah. Gue enakan ngitungin pemasukan lo. Iya. Berarti harus makan di sambal bakar ya, cing, biar tahu. Iya. Sambal bakar tuh gede-gede, cing. 1000 meter minimal. Minimal ya. Itu apa? Memang syaratnya untuk itu atau karena kebutuhan pasar yang meningkat akhirnya lo pikir oh ini perlu tanah luas atau? Jadi gini, cing. Kalau ngomongin bisnis ya kan. Sekarang mengedukasi lah. Jadi kita kan punya benchmark tuh. Waktu 2021 benchmark kita adalah warung SS, tau ya warung SS ya. Special sambal, cing. Enak tuh makanannya. Murah-murah, terkenal di Jogja. Saya juga customer loyalnya lah. Dulu, tapi sekarang kan ke sambal bakar. Sambal bakar, ya oke. Saya ngelihat bahwa SS ini makanan enak, customernya banyak, udah membukukan 98 cabang dulu tahun 2022. Tapi bukannya udah 21 tahun lebih. Nah, saya mau ngalahin SS nih, jadi pesaing yang hebat lah. Jadi misalkan kayak dia Muhammad Ali-nya, saya Mike Tyson-nya. Atau dia Mike Tyson-nya, saya Muhammad Ali-nya. Tapi saya mau bawa ya sesuatu hal yang beda ke pasar. Pertama apa? Parkirannya kecil, karena kan di ruko-ruko nih. Saya buka yang parkiran gede. Dia nggak open kitchen, saya open kitchen. Misalkan dia seating capacity cuma 100, saya 200 sampai 300. Dia misalkan sambalnya cuma kecil-kecil, nggak dibakar, nggak ada unique selling positioning-nya, saya dibakar. Itu-gitu, cing. Jadi bawa petantang yang bagus untuk benchmark-nya adalah warung SS itu. Tapi apakah warung SS enak? Enak, saya suka. Gitu. Dan sekarang lu udah melebihi omsetnya dari situ? Oh jauh dong, cing. Kita tahu, kita punya datanya warung SS omsetnya berapa. Oh, udah jauh berbeda ya. Gue aja mau bini gue mau bikin warung bakso nih, ini lama banget mikirnya. Warung bakso harus punya plan yang jelas, cing. Dia harus. Oke, kalau kita pengen bikin warung bakso nih. Iya. Pas nih gue berdiskusi nih ya. Tempat gue udah ada tempat. Iya. Tempatnya harus high traffic, cing. Iya aman. Apalagi di sampingnya itu ada restoran yang laku banget. Kayaknya kalau ngambil dari muntahan dia aja udah
udah bisa hidup gitu. Itu lebih baik lo beli apa ngomongnya gimana ya? Beli tanahnya. Bukan beli tanahnya masih belum mampu lah. Susah ya kalau gue kagak ngerti, nanya aja gue juga bingung jadi cara nanyanya. Beli konsepnya. Beli resepnya ke orang yang gue tahu nih makan baksonya nih enak nih. Apa gue lebih baik beli yang itu untuk ini atau bikin sendiri? Oke. Tergantung, bikin sendiri nggak salah, beli juga nggak salah. Tergantung positioning kita nih. Kita tuh sejago apa timnya, sekonkret apa timnya, sekomplit apa timnya. Kalau nggak punya tim, mendingan invest aja. Misalnya gini, Cing, itu rame itu tempatnya. Terus meninggal lagi kan gue yang di invest tuh gue pernah trauma gue gitu ada baru 2 bulan kita bingung jadi nanti. Berarti jangan ada yang pernah ngejual bisnis kencing ya. Takut meninggal. Dua-dua aja ya. Sebenarnya gini, Cing, bisnis itu kan nggak ada yang autopilot lah, ada yang tersistematis. Iya. Betul dong. Iya. Jadi kita pegang aja. Misalkan contoh kan nggak ada posisi di dunia ini nggak tergantikan. Iya. Sama keadaan atau memang dipaksakan. Jadi even nanti dia meninggal pun kalau memang ada backup pasti tergantikan. Betul. Gitu. Kayak misalkan dia nih misalkan punya resep ya kan. Kalau Enjing saya lihat kan sibuk nih entertain ya kan. Berarti fokusnya di campaign aja atau marketing aja. Lebih baik saran saya dibandingin kecuali udah punya partner ya yang jago operasional misalkan. Kayak Iben sama saya misalkan saya megang operasional, Iben megang di marketingnya. Enjing boleh buka sendiri yang sejenis sama. Karena Encing mulainya dari nol, benar-benar nol. Masak dan sebagainya. Tapi kalau saran saya pribadi, melihat situasi Encing posisi sekarang nih, lebih baik beli aja. Tanya ke beliaunya, Pak, Bapak butuh dibantu apa? Dan cek secara langsung NDA-nya. Jadi misalkan contoh, NDA itu? Non-disagreement. Jadi cek semua laporannya, cek semua dalam-dalamnya, apapun itulah. Dicek. Misalkan pembukuannya atau keuangannya berantakan. Ya Encing masuk, hire orang yang jago keuangan untuk beresin. Kasih pengertian ke bapaknya, Pak, Bapak masak aja ya. Keuangan kita yang pegang, tapi keterbukaan. Bapak boleh cek datanya anytime, saya bisa cek datanya anytime. Gitu. Encing jago campaign, Encing fokus di campaign-nya aja. Gitu. Jadi biarin operasional pemasakan, pembuatan produknya di mereka. Gitu. Kalau mereka yang meninggal gimana? Hire satu chef, atau misalkan satu orang yang ngerti produk untuk duplikat produknya. Jadi nggak perlu si Bapak Senin sampai Minggu buat terus. Kasih waktu, kadang-kadang, Pak, udahlah Minggu Bapak istirahat aja, refleksi dulu itu sambil timnya ganti, sambil dicoba tesnya rasanya oke nggak, ada problem apa enggak gitu. Karena nggak mungkin bisa duplikat 100%, tapi pasti dia bisa improve lebih enak atau downgrade dikit gitu. Jadi beli aja, Cing. Beli aja ya. Jadi lebih baik uang 100 miliar dibagi berdua dibandingin uang 100 juta diambil sendirian. Lebih baik uang 100 miliar dibagi 2 daripada uang 100 juta diambil sendirian. Iya sih emang kalau dibagi juga masih 50 miliar. Perbandingannya lu sih. Gitu. Iya. Tapi kan belum tentu. Kan Jing punya itu kutuk tadi itu. Dia bisa dibeli meninggal. Dia nonton podcast. Dia nggak mau dibeli, Jing. Nggak, gue invest yang meninggal. Invest boleh. Iya. Gitu. Tapi ingat, Cing, invest di holding, jangan pernah invest di cabang. Oh, maksudnya apa itu? Karena kalau invest di holding, setiap dia buka cabang, revenue-nya dan profit-nya itu masuk Encing. Encing punya the wall, asetnya lah, misalkan. Goodwill dan sebagainya, apapun itulah bentuknya. Kalau Encing cuma invest di cabang, artinya sebagai mitra. Encing cuma punya revenue berdasarkan mitra cabang itu ya. Gitu. Jadi kasih pengertian, ini saya mau invest nih misalkan 10 miliar nih. Amin ya Allah. Tapi saya di holding ya Pak, gitu. Jadi invest yang paling kecil di sambal bakar tuh 10 miliar tuh, karena dia udah, gue 8 miliar, sorry dah. Kita ada slotnya 10 miliar. Nggak, satu cabangnya sambal bakar tuh investnya 5-6 miliar. Satu cabang? Satu cabang. Belum masuk tempat itu? Udah all in lah. Udah sewa tempat segala macam, udah running lah? Udah running, 5-6 miliar. Ada berapa tuh yang model kemitraan kayak begitu? Beberapa lah, tapi nggak terlalu banyak. Kenapa? Memang bukan apa? Bukan jalur lo untuk buka banyak itu atau? Karena gini, Cing, karena lebih profit buka sendiri on store dibandingin mitra gitu. Kayak walaupun skema mitranya kita kan enak banget ya. Kita tuh ngasih 10% sampai 15% lah dari revenue. Dari revenue, oke. Jadi
Kalau Encing biasanya hitungan loss and profit nih, hitungan laba rugi. Encing misalkan franchise lah, bisnis A misalkan 5 tahun. Tahun pertama untung, Encing dapat duit. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima rugi, keuntungan tahun pertama dialokasikan buat kerugian tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Jadi akhirnya berantem kan. Iya. Bisnis rugi, lu franchisein, misalnya gitu kan. Iya. Nah kalau di sambal bakar, kita pakainya adalah sharing revenue. Jadi dari tahun pertama sampai tahun kelima, misalkan yang perjanjiannya tergantung ya. Itu Encing dapat 15% dari revenue, apapun kondisi perusahaannya. Mau untung, mau rugi, mau apapun. Pokoknya selama ada omset, Encing dapat 15%. Artinya, jadi passive income buat Encing. Iya. Gitu. Iya. Kau lo berani buka yang kayak begitu? Sistemnya itu memang ada ya kalau kemitraan itu atau franchise segala macam itu sistemnya macam-macam sebenarnya. Banyak kan pemain F&B di Indonesia kan saya cukup kenal lah, ya. Yeah. Mayoritas lah saya kenal lah. Saya melihat bahwa there's something wrong di skemanya bisnisnya mereka. Jadi kan banyak tuh kayak brandnya kemarin, brandnya Jehian kan dianggap scam dan sebagainya kan, kasihan juga tuh Jehian sama Jerome kan. Karena menurut saya pribadi adalah si skemanya yang kurang benar. Kesalahan di skema itu. Memang skema dari dahulu kala yang diajarin seperti itu. Oh, Gitu. ya kayak kita lihat beberapa usaha-usaha yang pakai nama artis, awalnya sih memang lah Karena positioningnya juga nggak jelas, Cing. Jadi misalnya kalau saya kerja sama Encing, saya nggak mungkin naro muka Encing di outlet. Karena? Saya pengen orang tahu karena Encing, tapi datang bukan karena Encing. Kalau Encing datang ke sambal bakar ya, itu nggak mungkin ada mukanya Iben. Misalkan di buku menu, atau namanya sambal bakar Iben, atau menu Iben, atau apapun lah, terlalu downgrade ya, terlalu alay menurut saya pribadi ya. Gitu. Itu yang terjadi kan pada kue artisan tahun 2015 kan. Iya. Bannernya semuanya kan. Akhirnya tetanya pikiran alam bawah sadar manusianya atau customernya itu terbentuk tuh. Wah, saya mau datang karena si artisnya. Harusnya adalah orang tahu karena si Iben, orang datang bukan karena Iben. Karena makanannya. Karena marketing bring new customer, tapi product make a loyal customer. Marketing mah perlu ya. Tapi produknya yang harus ini. Karena orang balik lagi itu karena produk ya, bukan. Karena gini, Cing. Karena Encing naikin campaign untuk promosiin bakso Encing misalkan. Orang kan penasaran nih. Reason datangnya karena penasarannya terhadap produknya, terhadap bisnisnya. Tapi saat dia udah datang, kan sudah solve tuh problemnya, penasarannya. Sudah solve, sudah selesai. Reason keduanya apa? Makanannya. Harus karena makanannya, harus karena hospitality-nya, pelayanannya. Ya. Gitu. Ya. Karena Encing bisa datengin nih, saya yakin lah. Follower Encing kan gede kan. Siapa yang nggak kenal Encing nggak misalkan, ya kan? Naikin campaign, ya kan? 1.000 orang datang. Tapi konversi rate-nya mungkin nggak 1.000 orang bakal datang lagi. Gitu. Ya. Yang baru-baru ini dan cukup berhasil juga dadar beredar tuh, itu Babe. temen juga. Itu ininya apa? Manajemennya teman-teman lo juga? Market research-nya kan barang saya dulu. Itu benchmark-nya adalah warung makanan di Malang. Warung Rumah Sukasari atau apa gitu ya. Jadi emang ada makanan kayak dadar beredar, rame di Malang. Kan owner kan teman saya juga, Mas Nanang dan sebagainya lah, tim lah. Teman-teman, emang pengusaha Malang jagoan lah. Yang punyanya Nelongso. Emang jago-jago loh, itu guru-guru saya lah. Nah dia benchmark bareng, nyobain bareng sama saya. Waktu itu pas belum ada dadar beredar. Nah dia bawa konsepnya ke Jakarta gitu. Pakai kerjasamanya adalah sama si Babe Carita. Bebek Tarok juga termasuk yang berhasil Muslim tuh. Ternyata Muslim. Muslim. Kan satu orang yang punya itu. Sama juga tuh si Mas Nanang itu juga. Iya itu supaya tidak mengalami apa yang terjadi sama kue-kue atau restoran yang terdahulu, dadar beredar dan bebek carok, apa yang harus dilakukan kalau menurut lo? Oh nggak tahu tuh, Cing. Karena kan nggak boleh ngomentarin guru kan, dia kan guru kan, ilmunya lebih tinggi. Kalau kecuali sambal bakar ya, kalau sambal bakar biar nggak terjadi lagi sambal bakar, pertama skemanya kita rapihin. Jadi kita melihat bahwa skema yang bisa menimbulkan konflik atau debatable, kita bakal hindarin. Pertama itu. Yang kedua adalah secara positioning di marketnya kita rapihin. Yang tadi saya bilang, positioning dibentuk bahwa orang datang bukan karena event, tapi orang tahu karena event gitu loh. Yang ketiga adalah dari segi timnya, the whole timnya. Kadang-kadang Encing ya, megang nih duit 10 miliar atau 100 miliar. Kadang-kadang terlalu serakah, greedy. Uangnya diambil sendiri buat profitnya, outletnya nggak di-improve, karyawannya nggak ditambah, nggak ada investasi di personnya, di humannya, di tempat dan sebagainya. Jadi orang, wah tempatnya yang begini-gini aja, makin panas, makin jelek, makin bocor, masalah datang gitu. Kalau di sambal bakar kita selalu improve semua gitu. Makanya kita yakin dan percaya bahwa sambal bakarnya bukan brand
yang hit and run atau cuma 1 sampai 5 tahun. Enggak, ini bakal puluhan tahun. Iya. Kalau yang kontraktor udah sampai mana? Kontraktor banyak sih. Kan kita kan juga bangunin proyeknya Sambal Bakar juga banyak. Teman-teman relasi FMB juga banyak. Jadi kita nggak pernah kekurangan. Terus teman saya juga yang megang kontraktornya, partner saya juga ngonten. Jadi dia ngonten tentang bangun gedung kayak gimana, bangun ruko kayak gimana, tanahnya harus seperti apa dan sebagainya. Jadi dia juga ngasih pandangan ke masyarakat bahwa dia ini juga cuma sebagai kontraktor, tapi dia punya knowledge tentang apa yang harus dibangun. Iya. Jadi edukasi juga akhirnya. Betul. Jadi saya pengen berharap tim saya itu kayak Avenger lah, Cing. Jadi saat dikumpulin semua hero yang datang gitu lah. Gitu. Iya. Jadi saya punya kemampuan apa, tim ini punya kemampuan apa, dia punya kemampuan apa. Jadi saat berkumpul siapa yang mau lawan gitu loh. Iya, DC Comics yang mau lawan. Avenger sama DC Comics ya? Iya benar. Iya benar ya. Tapi kan nggak level masih menang. Iya benar ya. Iya. Rich, terima kasih sudah hadir di sini. Gue merasa tercerahkan. Semakin menguatkan gue untuk nggak jadi buka bakso. Udah miliaran. Terima kasih. Sehat terus, mudah-mudahan makin banyak manfaat buat lingkungan sekitar. Teman-temannya juga merasakan manfaat keberadaannya. Rumah makan gratisnya bisa tumbuh ke mana-mana. Harus datang ya ke Sambal Bakar. Insya Allah datang. Insya Allah orang benar harus datang lah. Benar, insya Allah kalau Allah mengizinkan. Kalau udah Allah izinkan gue nggak datang juga, gue kena azab itu namanya ya. Makasih ya. Siap. Oke, baik. Sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu berikutnya. Mantap.